الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kaum Musa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita kembali akan melanjutkan bahasan dari seri kajian pendidikan anak, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab-adab dalam mendidik anak, di mana kita masih membahas seputar bab yang kedua, yaitu kriteria guru yang dipilih, dan kita sudah sampai pada bagian yang keempat kemarin, yaitu mengamalkan ilmunya. Di dalam resum ataupun buku yang ada di tangan kalian itu hanya sampai pada 6 ya. Namun nanti kita akan tambahkan beberapa yang ada di dalam kitab Nida'un minal Murabbiyin wal Murabbiyat fi Tawjihil Banin wal Banat, karya dari Syekh Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Di mana pada kitab beliau tersebut berbeda ya, ada lebih daripada itu. Pada kitab Syekh Muhammad Jamil Zainu itu ada 9 kalau tidak salah ya. Nanti kita akan tambahkan, sehingga untuk pertemuan kali ini kita selesaikan di bab yang kedua, bagian awal ya. Nanti akan ada pasal penyempurna dari bab kedua. Pada yang kelima, seperti yang ada di dalam buku kalian, yaitu paham tentang kemuliaan tanggung jawabnya. Kalau dalam kitab Nida'un minal Murabbiyin wal Murabbiyat itu dijelaskan alal muallim an ya'lama ana wadifatahu tasabbuhu wadifatil anbiya alladzina arsalahumullahu ta'ala lihidayatil bashar wa ta'limihim. Itu wajib bagi seorang pengajar al-muallim untuk mengetahui bahwa tanggung jawab dia itu mirip dengan tanggung jawab para nabi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus mereka untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan untuk mengajari mereka. Bahkan beliau kemudian secara lebih merinci lagi wa ta'rifihim bi rabbihim wa khaliqihim, juga dalam rangka untuk mengenalkan kepada mereka Rabb mereka, demikian pula pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga beliau lebih membahas ya, sampai agak panjang di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut masalah tersebut. Yang jelas secara kesimpulan seperti yang disebutkan oleh apa yang ada di dalam resum kalian, dalam buku kalian, itu paham tentang kemuliaan tanggung jawabnya. Cukuplah bahwa seseorang dimiripkan dengan orang yang mulia itu sebagai sebuah tanda kemuliaan. Artinya apa? Kalau di sini pengajar yang mengajar ilmu agama itu dimiripkan dengan Rasul alaihi salatu wassalam, padahal Rasul alaihi salatu wassalam adalah Sayyidul Bashar, pemimpin dari manusia ya, akramun nasi ya, manusia yang paling mulia ya. Maka itu sudah menunjukkan bahwa dengan dipermisalkan seperti itu ataupun dimiripkan seperti itu dari sisi tanggung jawabnya, dari sisi tugas ya,
itu menunjukkan bahwa pengajar itu punya kemuliaannya. Makanya kalau dalam bahasa kita sering ada istilah bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu merupakan ungkapan untuk memuliakan, untuk menghormati, ya. Dan dimaklumi bahwa ilmu itu mulia. Bahkan dalam ilmu dunia sekalipun itu mulia, asal ilmu itu memberikan manfaat besar di tengah manusia. Makanya dijelaskan oleh para ulama bahwa menuntut ilmu selain ilmu agama yang manfaatnya besar di tengah manusia itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Ada sebagian memang mengatakan mubah, tapi pendapat yang mengatakan fardu kifayah itu yang lebih nampak. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala beliau menjelaskan ya, dari kitab ataupun pembahasan seputar masalah Al-Qawaidul Fiqhiyah karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'idi, dia menyebutkan bahwa di dalam kaidah pertama itu kan asyari la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Yang telah mensyariatkan, yaitu Allah dan Rasulnya, itu tidaklah memerintahkan kecuali pada perkara yang maslahahnya itu imma murni maslahat atau maslahahnya itu rojihah itu dominan, dan tidaklah yang membuat syariat itu yang mensyariatkan itu melarang kecuali dari perkara yang memang kerusakannya mafsadahnya itu mafsadah murni atau mafsadahnya itu dominan. Dari kaidah ini sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ilmu-ilmu yang dimaklumi dari ilmu selain ilmu agama itu masalahnya ada yang besar gitu, masalahnya besar, ya. Dan ada yang masalahnya dominan dibandingkan dengan mafsadatnya, ya. Makanya pada perkara yang seperti itu, ilmu yang seperti itu, masalahnya dominan itu, ya. Dan masalah itu tidak cuma tercakup dalam urusan agama, tapi juga urusan dunia. Agama itu menjaga dua macam masalah agama dan masalah dunia. Maka dari sisi situlah ilmu selain ilmu agama itu hukumnya fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti perindustrian, ya. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'idi di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah beliau menyebutkan salah satu ilmu yang sangat besar faedah, yaitu pertelegraman. Telegram itu kan sebenarnya pesan dalam bentuk not, ya, kayak not itu, ya. Dan dari situ kemudian dikembangkan sampai menjadi saat ini, sampai ada istilahnya komunikasi dengan adanya tower, bisa seorang berhubungan dari satu tempat ke tempat lain melalui suara, bahkan melalui gambar, itu dengan sangat mudah. Bahkan sampai ada TV gitu. Artinya gambar yang saat ini misalnya kita sedang live seperti ini pun kita bisa memindahkan tidak sekedar suara tapi gambar juga, atau foto itu, video lah dalam bahasa lainnya.
Ini faedahnya luar biasa besar. Betapa orang yang kangen dengan saudaranya yang jauh akan menjadi mudah untuk melepaskan kangennya kalau itu adalah saudara, keluarga, dan yang lain sebagainya ya. Kalau dia belajar pun dia bisa belajar dengan online ya, dan yang lain sebagainya. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di menyebutkan salah satu ilmu yang faedahnya sangat besar itu ilmu dunia. Itu adalah ilmu pertelegraman. Oleh karena itu mempelajari ilmu seperti itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena masalahnya tidak cuma dirasakan oleh dia sendiri, tapi juga untuk seluruh manusia. Apalagi kalau itu di dalam suatu negara, mesti pemerintah juga akan perhatikan. Di antara ilmu pula yang sangat mulia itu adalah ilmu dunia, itu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Kenapa dikatakan ilmu kedokteran? Ya dikarenakan ilmu kedokteran itu berkaitan dengan penjagaan jiwa. Ini ada isyarat seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Man ahyaha faka'annama ahyana nasa jami'ah. Barang siapa yang menjaga hidup satu jiwa saja, maka seolah-olah dia menjaga seluruh jiwa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu beliau memandang bahwa tidak ada ilmu yang lebih mulia setelah ilmu syariat dibandingkan ilmu tentang kedokteran. Dokteran ya. Makanya kalau ada yang belajar ilmu seperti itu perkara yang patut untuk kita bersyukur kepadanya, dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ada hal yang sifatnya menjadi tabiat manusia ya. Tabiat manusia seperti menikah gitu, punya anak, itu kan dibutuhkan ya, terutama bagi para wanita itu dokter kandungan gitu. Sehingga syariat itu bisa menjadi terjaga. Ya. Jangan sampai kemudian di situ justru menjadi celah terjadinya kemungkaran. Maka para wanita belajar menjadi seorang dokter spesialis kandungan itu faedahnya besar sekali. Menjaga kehormatan seorang perempuan. Ya. Itu penting seperti itu. Nah, ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ilmu yang sifatnya adalah ilmu dunia ya. Lebih-lebih ilmu agama. Kalau ilmu agama ini ya, dia adalah memang jelas mempelajarinya itu ada yang hukumnya fardu ain ya, ada yang hukum fardu kifayah gitu. Ya, maka mengajarkannya tentunya orang yang mengajarkannya adalah orang yang dia memasuki sebuah tanggung jawab yang tidak sembarangan. Tanggung jawab para anbiya alaihimus salatu wassalam. Makanya wajib bagi orang yang mengajar itu dia punya punya ilmu syariat. Ya, punya ilmu syariat. Dan pada saat dia mengajar dia tahu tata cara di dalam mengajar. Ilmu cara mengajar juga perlu untuk tahu lah. Dan juga dia mesti mengetahui siapa yang diajar. Apakah orang dewasa atau anak-anak, itu masing-masing punya ada cara-caranya sendiri atau bagaimana untuk menyampaikannya. Nah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dan betapa banyaknya ya keadaan manusia itu, walaupun taklimnya banyak misalnya taklim banyak, tetapi kan bukan berarti setiap yang mengajar itu punya kemampuan. Saat ini aja contoh aja, ada dai suka menganjurkan sedekah, itu banyak orang tertipu. Sampai kadang kalau saya lihat videonya dikirimkan sampai heran itu. Kok ya
ada yang dakwah caranya seperti itu, kemudian banyak yang ngikuti gitu, membahas tentang sedekah, tentang sedekah. Kemudian konsepnya sedekah, kalau sedekah 100.000 dapat 1 juta. Kemudian dia cerita tentang pengalaman pribadinya dulu, kenapa sampai orang harus belajar sedekah. Pengalaman seseorang itu tidak bisa untuk dalil gitu. Ingat ya, pengalaman seseorang itu tidak bisa untuk dalil kecuali Nabi. Nabi pengalamannya bisa untuk hujah gitu. Perbuatan Nabi, apa yang terjadi pada Nabi itu bagian dari ajaran. Tapi kalau selain dari Nabi, bagaimana gitu? Dan tidak setiap orang sedekah itu kemudian mesti dibalas di dunia. Karena Allah itu di dalam memberikan sesuai dengan hikmahnya yang menuntut kepadanya. Dalam menentukan ketentuannya sesuai dengan hikmah yang menuntut kepadanya. Ya. Itu dalam satu sisi gitu. Sisi yang lain, apa yang disampaikan cenderung dorongan-dorongan. Dorongan-dorongan itu bukanlah ilmu syar'i ya. Bukanlah istilahnya, bukan pembahasan yang sifatnya itu berkaitan dengan hukum sesuatu. Dorongan itu. Ya, makanya mesti dibedakan hadis seperti itu. Makanya kalau ada orang mendorong begini begitu itu seolah-olah kalau dorongannya itu tidak diamalkan, seolah-olah orangnya jelek begini begitu dan yang lain sebagainya. Kadang seperti itu, sampai ada kadang pertanyaan, pilih dibelikan mushaf atau uang 50.000 atau 100.000 atau 200.000 untuk ditabung misalnya gitu. Ini kan pertanyaan yang provokatif gitu, atau pernyataan yang sifatnya dorongan ya. Ya bagus, yang namanya berinfak itu bagus. Tapi kan tidak boleh dimutlakan itu. Kemudian setiap orang harus seperti itu, kalau tidak berarti jelek. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Makanya orang yang tahu hukum itu nggak akan mudah tertipu, nggak mudah terprovokasi lah, bukan tertipu, tapi tidak mudah terprovokasi. Misalnya sampai ditanyakan bahwa uang di dompet berapa gitu loh, kemudian nanti disuruh untuk sedekah semua. Nah, sebenarnya mudah aja ditanya, apa hukum sedekah itu? Sedekah yang seperti ini hukumnya apa? Apakah fardu ain, fardu kifayah, atau sunat? Ya, karena sedekah itu bisa tinjauannya dari orang yang bersedekah dan juga dari sisi alokasi sedekah. Hal-hal yang global seperti itu kadang perlu untuk dirinci gitu loh. Jadi alokasinya apa? Kemudian bagi orang yang bersedekah dengan kondisi seperti ini, sehingga ada hal yang aneh, misalnya ada orang terjerat hutang ya, terjerat hutang, solusinya suruh sedekah. Ini tambah aneh lagi gitu loh, tambah aneh lagi ya. Orang terjerat riba kemudian suruh untuk sedekah. Ya, seorang terjerat riba itu solusinya segala ribanya itu diselesaikan, dia kemudian mencari ya muamalah yang tidak ada unsur riba, seperti itu harusnya. Sehingga masuk dalam hadis, man taraka syai'an lillah abdalahullahu taala khairan minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu, insya Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang ditinggalkan tersebut. Ya. Atau khairum minhu ya, lebih baik dari yang ditinggalkan tersebut. Kan seperti itu. Lah kalau orang terlilit hutang saja itu disebutkan oleh Allah, wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah. Apabila seseorang itu berada dalam kesulitan, maka berilah tenggang sampai dia bisa membayar, sampai dia punya kemudahan bisa membayar. Itu kan Allah saja menentukan seperti itu gitu loh. Oh, bagaimana suruh sedekah tambah ruwet gitu. Ini menunjukkan tidak ada fikih seperti itu. Ya.
Makanya sering saya sampaikan di mana-mana itu di kajian-kajian itu. Kalian mesti bisa membedakan antara sebuah kajian itu ilmu atau sebuah kajian itu adalah dorongan-dorongan gitu. Ya. Dan dorongan itu dorongan-dorongan tanpa orang itu paham perkara yang didorong kepadanya, itu mesti akan nabrak sana nabrak sini. Saya kasih contoh saja. Misalnya seorang menuntut ilmu ya, atau seorang membahas tentang ilmu. Ilmu itu kalau dibahas hadisnya misalnya man salaka tariqan yantamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah gitu. Itu kan dorongan menuntut ilmu itu seperti ini, keutamanya seperti ini itu banyak sekali keutamanya. Kalau kita baca hadis ya, berhari-hari nggak selesai itu keutamaan tentang menuntut ilmu. Itu kan dorongan. Tapi yang menjadi masalah ilmu itu apa atau sebenarnya gitu loh. Maka mesti sebelum didorong itu diberikan apa? Definisi ilmu. Ilmu itu yang dimaksud apa? Sehingga begitu didorong nanti arahnya jelas. Tapi kalau didorong misalnya belum tahu ilmu itu apa ya, nanti nabrak sana nabrak sini. Nah, sehingga di situ kalau dia bicara tentang keutamaan ya orang yang dengar ya tidak tahu apa itu ilmu. Kemudian tatkala belajar itu bisa dikatakan mendapatkan ilmu itu seperti apa gitu. Itu nggak ada arah nanti dari sisi ilmu itu apa. Kemudian nanti kalau seorang itu setelah belajar itu kondisinya masih ragu, wahem ya, kondisinya punya sangkaan terhadap sesuatu seperti ini ya, atau dia yakin, nah itu nanti baru ketahuan dia itu berilmu atau tidak gitu, dia mendapatkan ilmu itu atau tidak. Maka perlu dibahas misalnya kayak definisi ilmu gitu. Kemudian setelah dibahas definisi ilmu itu, kemudian apa yang menjadi sumber-sumber ilmu gitu loh. Sumber-sumber ilmu itu apa? Artinya kalau selain daripada sumber itu berarti bukan ilmu gitu loh. Ya. Kemudian tentang tingkatan ilmu, ada tingkatan yakin ya, tingkatan don, sangkaan, tingkatan ragu, tingkatan wahem ya, kerancuannya yang kepada sesuatu yang kurang kuat lebih dominan, atau bahkan bodoh itu, bodohnya ringan atau bodohnya berat itu. Karena jangan nanti kalau dia nggak tahu disangkanya ahli filsafat itu tatkala memahami agama dianggap orang berilmu, padahal itu adalah orang bodoh kuadrat gitu loh, ataupun jahil murakkab gitu loh. Konsekuensi seperti itu gitu loh. Nah itu perlu untuk diketahui gitu loh. Ya. Juga pada saat menuntut ilmu itu metodologinya apa gitu loh, seperti apa. Tatkala membahas hadis metodologinya seperti apa. Tatkala membahas ilmu tafsir metodologinya seperti apa. Dan pada saat belajar itu yang dituju sebenarnya ilmu apa? Kan ilmu itu kan luas. Ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ilmu pendidikan anak itu. Kalau temanya aja nggak jelas, belajar apa gitu loh. Nah, akhirnya kalau kita lihat ya, kadang ikut pengajian, pembahasannya politik terus gitu loh, siasah. Ya sebenarnya ilmu siasah itu ada gitu, ada. Bahkan Syekhul Islam punya pembahasan khusus ya, sampai dibukukan itu namanya As-Siyasah As-Syar'iyah. As-Siyasah Syar'iyah. Ya, tentunya orang belajar siasah syariah itu setelah dia punya dasar-dasar, ya dasar-dasar keilmuan, nggak sembarangan kemudian masuk ke sana gitu. Karena itu ilmu perpolitikan gitu. Ya. Nah, jadi mesti kajian itu arahnya apa gitu. Makanya sering kalau ada disuruh ngisi itu saya tanya materinya apa gitu, seputar apa. Sehingga sebagai penyampai itu di dalam menyampaikan itu yang dituju jelas gitu loh. Oh ini masalah materi ini. Sehingga nanti jamaah itu yang mendengar dia akan mendapat makalah-makalah pengetahuan tentang yang dibahas itu gitu loh. Jangan kemudian belindrong ke sana kemari gitu loh. Ya.
Ini kami jelaskan sedikit agak melebar ya, tentang masalah ilmu itu, supaya seorang dia sehingga tahu arahnya. Pelajari apa? Akidah, fikih, pelajari fikih gitu loh. Begitu belajar ya hasilnya ada, fikihnya seperti ini ya. Dan kalau sudah materi seperti itu ya nanti daging semua isinya gitu. Ibarat makan ya dia dapat daging semua, nggak ada tulangnya gitu. Nah itu penting jamaah ya. Jadi bisa ya membedakan antara dorongan-dorongan. Kalau kajian itu isinya dorongan-dorongan tuh orangnya semangat gitu. Kadang menyampaikannya juga bagus, menarik itu. Ya, seperti khotbah Jumat itu kan memang dibentuk seperti itu. Artinya apa? Cara penyampaiannya seperti itu. Maka Nabi SAW dalam khotbah Jumat itu seperti memimpin pasukan perang. Suaranya meninggi, tegas, kemudian dengan penuh semangat ya. Ya. Tapi beda halnya kalau mempelajari ilmu syariat itu. Ilmu syariat tidak bisa disampaikan seperti itu. Contoh yang sederhana, kalau kepala sekolah itu memberikan pengarahan itu bisa berapi-api untuk menyemangati murid-murid yang sekolah di situ belajar. Tapi kalau kepala sekolah itu pas ngajar matika, ya pelajaran matika di kelas 6 SD misalnya, itu tidak mungkin kemudian mengatakan seperti upacara dengan suara lantang untuk mengajari pangkat ini itu demikian ya, tenaganya langsung lemes gitu. Dan dengan cara diangkat suara itu malah ilmu tidak masuk. Tapi beda kalau katakan coba 7 kuadrat itu 7 kuadrat dibagi 2 kurangi 10 misalnya kayak gitu. Nah, itu kan diajak mikir, tidak mungkin kan dia akan mengangkat suara itu keras-keras ya. Ini mau memberikan dorongan atau mau ngajari kan gitu. Ada waktunya kapan berikan dorongan, ada waktunya kapan memberikan pelajaran. Makanya tatkala saya dulu duduk di salah satu ulama ya, itu beliau memberikan pelajaran mustalah hadis, itu suaranya biasa gitu. Dan kita menjelaskan perinciannya itu sampai mumet gitu loh. Mustalah hadis sih, ilmu mustalah hadis. Nah, suatu saat setelah sekitar hampir jam 9 malam atau jam 10 saya agak lupa ya, antara 9 sampai 10 kayaknya. Itu kemudian beliau diberikan kayak secarik kertas itu untuk memberikan nasihat karena pelajaran mau selesai. Artinya tambih nasihat ya. Ya beliau sudah langsung berpindah dari materi mustalah hadis yang kadang sambil ketawa, kadang sambil bertanya yang hadir di situ, kemudian menjelaskan satu persatu itu. Tahu-tahu langsung suaranya meninggi. Nasihat tuh. Dari kita yang duduk di situ dalam posisi ngantuk-ngantuk, kita semua waktu itu ngantuk-ngantuk itu. Kadang terkantuk-kantuk itu langsung ibaratnya orang baru ngantuk dikasih minuman jahe atau minuman kopi itu langsung greng gitu. Dengar suara gitu ya sampai hampir jam 11 ya kita nggak ngantuk. Karena materinya materi nasihat itu. Nasihat dorongan ya. Jadi perlu untuk seorang mengetahui membedakan itu supaya kalau belajar itu nggak salah apa yang dia tuju gitu. Cuma untuk mempelajari dengan cara seperti itu kadang orang itu kan butuh keseriusan gitu loh. Butuh keseriusan. Lama-lama mesti akan apa istilahnya ya tadi terjadi kemajuan tadi. Kalau soft ya maju gitu loh. Itu biasa gitu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah tanggung jawab ini. Jadi carilah guru yang memang punya sifat seperti ini. Dia paham tentang kemuliaan tanggung jawabnya. Ciri kalau orang itu punya sadar tentang kemuliaan tanggung jawabnya itu dia akan menjaga tanggung jawabnya itu ya. Dia tidak akan mudah patah atau berhenti di tengah jalan di dalam mengajar, karena dia tahu kemuliaannya.
Ya, kalau ada pengajar sudah bingung urusan gaji, urusan ini ya biasanya ya dia kurang paham tentang kemuliaan tanggung jawabnya. Ya, makanya kalau dulu kadang ada pembicaraan itu. Pembicaraan, gimana kalau ngajar gaji sebulan segini, gimana bisa hidup? Itu sudah nggak layak ngajar orang seperti itu. Secara akhlak tidak layak gitu loh. Kenapa? Ya dikarenakan dia mengatakan bagaimana bisa hidup. Dia lupa Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu zat yang maha memberikan rezeki. Itu sudah jauh itu. Ya kadang kita lihat hal-hal seperti itu ya. Makanya kalau seorang pengajar ditanya tentang masalah itu, jangan mau terpancing misalnya. Kamu kok betah-betahnya ngajar di sana, gajinya berapa toh? Nggak usah dijawab tanyaan seperti itu. Itu pertanyaan menjebak itu namanya. Dari yang bertanya sendiri itu pertanyaan tolol gitu. Kan gitu kan, pertanyaan yang kurang bagus gitu. Karena seolah-olah nanti kok seperti itu nggak bisa gini, nggak bisa gitu kan gitu kan. Akhirnya jauh daripada sifat-sifat pengajar nanti. Ya itu nanti kalau yang ditanya itu kadang apa? Kadang apa kayak istilahnya kadang kepengaruh gitu loh. Oh iya ya. Akhirnya ketulusannya menjadi hilang. Ya sebenarnya tidak, hal seperti itu ada kondisi-kondisi tertentu, bukan berarti haram ya, bukan ya. Bukan kondisi. Tapi ini dari sisi membandingkan antara gaji dengan tanggung jawabnya itu tidak bisa gitu loh. Karena memang ilmu agama itu tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Makanya Imam Bukhari pada waktu beliau disuruh membaca Sahih Bukhari di kerajaan, tidak mau beliau. Imam Malik mengatakan al ilmu yu'ta walam ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ya, itu secara asal. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu kadang sebaliknya mesti didatangi ya. Karena kalau orang belum paham ya diperlakukan seperti itu, tidak ada yang mau ngaji gitu. Ya, nggak mau ngaji. Sebagaimana Nabi dahulu waktu menawarkan kalimat la ilaha yang mendatangi dari satu tempat rumah-rumah, tenda-tenda orang haji. Padahal beliau semulia-mulia manusia. Nah, maka hal seperti itu perlu untuk disadari ya. Ya kadang memang ada yang kadang ditanya, ada pertanyaan seperti itu ya, pertanyaan seperti itu ya dijawab pada kondisi-kondisi tertentu ya tidak mengapa gitu. Kalau ada hajat gitu loh, ada hajat. Nah, tapi itu tanpa kemudian menggugurkan maksud utama. Maksud utama itu adalah menunaikan tanggung jawab yang mulia ya, dan mengajar itu dalam seluruh tingkatannya mulia ya. Mau ngajar anak-anak, mau ngajar pemuda, mau ngajar orang dewasa, ngajar bapak-bapak, ngajar ibu-ibu, semua mulia. Tidak ada satupun yang tidak mulia ya. Nah, paham masalah ini ya. Bahwa tanggung jawabnya mirip dengan tanggung jawab para Rasul alaihimussalatu wassalam, atau para nabi alaihimussalatu wassalam ya, bukan Rasul tapi para nabi ya, saya ingat. Nah, di dalam apa? Memberikan petunjuk kepada manusia. Di dalam petunjuk pada manusia itu Rasul alaihissalatu wassalam bersabda kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya, benar-benar kamu itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki ya dengan sebab petunjuk, dengan sebab kamu ya di dalam memberikan petunjuk itu lebih baik dibandingkan onta merah. Ya, itu diantara kefahaman yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali.
pemahaman diajarkan oleh Nabi kepada Ali. Artinya apa? Bahwa kamu itu mengajari manusia masuk Islam, mengajari kalimat la ilaha illallah sehingga masuk Islam, ya, dan yang lain sebagainya, orang itu mendapatkan petunjuk dengan sebab kamu, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan unta merah. Unta merah itu apa toh? Unta merah itu gambaran harta yang sangat bernilai. Kalau itu dipersonifikasikan sebagai kendaraan, kalau zaman sekarang ya kendaraan-kendaraan mewah yang harganya miliaran, ya, yang knalpotnya itu sampai suaranya kayak gitu. Itu dari sisi apa? Kalau dikatakan sebagai dari sisi apa? Dari sisi kendaraan. Namun unta merah itu bukan cuma dari sisi kendaraan. Unta merah itu bisa digunakan untuk nahar, untuk berkorban, dan termasuk harta terbaik pada saat untuk berkorban. Beda kalau Rolls Royce, beda kalau mobil-mobil itu kalau mau disembelih kan tidak bisa. Jadi gambaran unta merah itu adalah gambaran apa? Gambaran harta yang multifungsi gitu. Fungsinya banyak, sehingga sangat dicintai oleh manusia, sangat disukai oleh jiwa. Itu lebih baik dibandingkan itu kalau seorang. Artinya apa? Tatkala seorang dia mengajar, seorang dia berdakwah itu lebih mulia daripada sekedar mendapatkan gaji. Ini mesti disadari. Kalau orang nggak sadar masalah ini, ya. Naam. Di dalam mengajari manusia, dalam memberikan mengenalkan Rabb mereka dan pencipta mereka. Wa kadzalika huwa fi manzilatil walid fi atfihi ala tulabihi. Demikian pula seorang pengajar itu seperti kedudukan orang tua di dalam hubungannya dengan murid-muridnya, dan juga di dalam mahabbatihi lahum, di dalam mencintai mereka seperti orang tua kepada anak. Dan mengajari itu ya Masya Allah butuh kesabaran ya. Jangan dianggap kalau murid itu langsung sempurna. Kalau murid itu sudah baik sempurna, ngapain diajari gitu loh. Kesalahan sebagian dari pengajar itu kadang pengen murid yang baik-baik semua. Nah kalau udah baik semua nggak usah diajari gitu. Termasuk dari ujian yang diberikan oleh Allah pada saat ada orang belajar kepadanya, itu Allah akan tampakkan aibnya satu demi satu. Kekurangan dari muridnya itu akan ditampakkan satu demi satu. Dan di situ seorang pengajar akan diuji oleh Allah, tulus ndak cintanya kepada murid. Kalau dia nggak tulus, ya udah ndak usah belajar sama saya gitu. Maka kalau ditampakkan satu diajari lagi. Kan kebodohan itu kan aib gitu. Ternyata begitu ini nampak ndak tahu, ini nampak ndak tahu, itu terus sampai belajar, sampai seorang yang belajar punya kemampuan. Makanya seorang guru itu bisa diketahui kemampuannya dari muridnya. Ya, dari muridnya. Ya. Dan itu pada saat nanti diamalkan akan kelihatan ya. Akan kelihatan. Nah. Ya. Wa anahu mas'ulun an haula itulab. Dan guru itu dia akan ditanya tentang murid-muridnya. Mereka-mereka yang belajar itu akan ditanya tentang keadaan muridnya tersebut. An hudurihim. Wahtimamihim bidurusihim. Ya. Ya ditanya tentang kehadirannya, tentang bagaimana murid itu di dalam mementingkan pelajaran-pelajaran pada mereka. Bal yuhsinu bihi an yusaidahum fi hilli masakilihim. Bahkan dia juga akan ditanya tentang bagaimana sikap dia di dalam berbuat baik untuk membantu murid-muridnya di dalam
melepaskan iskal-iskalnya, menghilangkan iskal. Misalnya orang belajar gitu, oh saya punya masalah seperti ini, gimana supaya paham? Ini kan bagian dari tanggung jawab dia, itu dia akan ditanya, karena itu tanggung jawabnya. Ya, makanya seorang murid biasanya kalau udah berguru itu nanti tidak sekedar bertanya masalah pelajaran ya, kadang masalah pribadi, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam ditanya oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita waktu belajar dengan Nabi itu hafalannya kok kayak gini, kadang sering lupa. Maka Nabi kemudian beliau memberikan solusi dengan didoakan. Artinya di situ ya, seorang guru dia bisa memberikan bimbingan ya. Makanya Nabi itu punya murid para sahabat, ada yang baru saja muridnya itu mencerai istrinya, kemudian Nabi menyelesaikan ya, mereka bertanya kepada Nabi, oh begini hukumnya begini. Seperti itulah seorang guru, dia punya kasih sayang yang luar biasa ya. Jangan malah kamu kalau mau selesai masalahmu bayar dulu sama saya gitu, sekian. Nah itu menjadikan ilmunya sebagai komoditi. Ya ini nggak bagus gitu ya, nggak bagus seperti itu. Naam. Wa ghairi dzalika mimma yu'addu min mas'uliyatihi. Dan yang selain daripada itu, perkara-perkara yang memang termasuk dalam tanggung jawabnya, sebagaimana Nabi bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu pemimpin, dan setiap kalian itu akan ditanya tentang penunaian tanggung jawab kepemimpinannya ya. Dan ketahuilah bahwasanya dia kelak akan ditanya oleh Allah, wal ya'lam annahu mas'ulun amamallahi ta'ala ala tulabihi madza 'allamahu. Pengajar itu dia juga akan ditanya oleh Allah kelak tentang murid-muridnya, apa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi enggak sembarangan ya. Apa yang diajarkan? Kalau sudah diajarkan pun sebenarnya masih ada pertanyaan yang lebih mendasar, wahal akhlaso fil bahsi ya ansubulil muyassara li irsadihim wa taujihihim atau jiha as-salimah. Juga apakah dia mengikhlaskan, memurnikan di dalam dia membahas ya, dengan metode-metode yang mudah untuk memberikan petunjuk, arahan ya, dengan arahan yang selamat, menyelamatkan, bersih, tidak ada bentuk tipu daya dan yang lain sebagainya ya. Tapi benar-benar memang ingin mengajari supaya mendapatkan kebaikan. Dan ingat ya, seorang mengajar manakala punya ketulusan itu kenikmatannya nggak bisa dibandingkan apapun. Kenikmatan tatkala seorang misalnya dia mengajar dengan penuh ketulusan ya, ya, dia akan bisa melihat nikmatnya apa? Melihat murid mendapatkan petunjuk. Dan di situ kalau orang paham nanti akan paham kenapa guru seperti kedudukan orang tua. Ya, seperti kedudukannya orang tua. Tatkala kita itu bisa beramal dengan kebaikan, mendapatkan petunjuk, kita merasakan kenikmatan. Tapi tatkala kemudian kita melihat murid itu seperti itu mendapatkan petunjuk, itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada gurunya itu luar biasa. Bahkan dia akan merasakan murid itulah harta yang terbaik. Sebagaimana orang tua punya anak solihah, itu adalah harta yang terbaik. Harta yang terbaik. Naam. Rasul alaihi salatu wasallam di dalam riwayat Al-Imam Nasai dari hadis Anas, hadisnya Hasan, beliau bersabda, innallaha sa'ilu kulli ra'in ammastar'ahu ahafidha dzalika aw dayya'ahu hatta yas'ala rajul
atau hatta yus'ala rajulu an ahli baitihi, atau hatta yas'ala rajula an ahli baitihi. Sungguhnya Allah Ta'ala dia akan menanyai setiap pemimpin dari perkara yang perlu untuk dia memperhatikannya. Pemimpin itu perlu untuk memperhatikannya, maksudnya tanggung jawab, menunaikan tanggung jawabnya. Apakah dia menjaga tanggung jawab tersebut atau dia menyepelekannya, menyia-nyiakannya, sampai Allah akan bertanya kepada seorang laki-laki itu tentang keluarganya. Tentang keluarganya, apa sudah diberi peringatan. Jadi pentingnya diberi peringatan. Perkara keluarga nerima atau tidak sudah urusan belakang itu. Ya. Tapi tetap dinasihati. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya memang setan itu mesti akan menggoda melalui keluarga kadang ya, anak-anak ya, kadang harta. Itu sudah disebutkan oleh Allah ya. Allah mengatakan wa ajlim alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwal wal aulati wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ya. Allah sudah menyebutkan kepada iblis, wahai iblis, silahkan kamu kerahkan pasukan berkuda kamu, seluruh pasukan berkuda kamu. Silahkan kamu kerahkan seluruh pasukan jalan kaki kamu. Dan bersamailah mereka, Bani Adam, manusia, itu di dalam harta-harta mereka. Ya, kamu goda melalui harta-harta mereka. Juga kamu goda, kamu bersamai melalui anak-anak mereka. Ya. Dan berikanlah kepada mereka itu janji-janji. Dan tidaklah syaitan itu memberikan janji kepada mereka kecuali hanyalah tipuan belaka. Itu Allah sudah sebutkan gitu. Makanya selagi masih di dunia kita masih bisa memperingatkan ya, ambil kesempatan pada keluarga, kepada anak. Mau berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, tidak kurang-kurang gitu loh. Karena dengan cara seperti itulah kita masih punya kesempatan. Tapi kalau di akhirat itu, besok itu sudah tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena pada hari tersebut itu yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari di mana seorang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari bapaknya, ibunya, itu akan lari, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, demikian pula dari anaknya, lari. Takut akan menambah masalah, karena masalah dirinya untuk dihisap itu sudah besar, berat, masih urusan anak istrinya, lari gitu loh. Yang penting saya selamat. Ya, seperti itu. Lebih-lebih besok itu hisab itu kan terjadi dua kali ya. Pertama hak Allah, yang kedua adalah hak makhluk. Dan orang yang selamat di hak pada haknya Allah belum tentu selamat di hak makhluk gitu loh. Makanya nanti ada namanya kontoroh ya, jembatan. Jadi jembatan pertama itu nanti dilalui di atas neraka itu adalah setelah haknya Allah dihisab. Nah, nanti akan ada di bagian ujung itu nanti ada kontoroh namanya. Dan di situ ada penyelesaian urusan di antara Bani Adam. Ya, sehingga ada orang yang membawa amalan baik banyak tapi dilempar ke neraka, ya nanti di situ. Ya, karena ada masalah di antara Bani Adam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari kesulitan di hari tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua di dunia, demikian pula di akhirat. Ya. Kemudian juga di dalam mengajari itu ya ajari aja sesuai dengan tingkatannya, sebagaimana Ali mengatakan hadisuna sabima ya'rifuna atuhibunallaha atuhibuna afan atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu suka? Ajari manusia itu sesuai dengan apa yang mereka bisa paham. Apakah kamu suka Allah dan Rasulnya itu
dustakan. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya dalam bab ilmu. Kemudian di antara yang lainnya, yang penting di sini adalah tawadhu al-ilmi, yang terakhir itu punya sifat tawadhu, merendahkan hatinya terhadap ilmu. Ya. Artinya dia mengenal al-haq, ya. Mengenal al-haq. Kita tahu bahwa mengenal al-haq itu adalah keutamaan, dan rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada seorang berterus-menerus di dalam pelanggaran ataupun kesalahan. Maka seorang pengajar dia wajib untuk mengikuti, ya, mengikuti al-haq tersebut dengan sikap tunduk. Kapan kemudian al-haq itu sudah jelas di hadapannya, dia menundukkan diri. Jangan sampai egonya melebihinya. Kalau seorang pengajar sudah punya sifat sombong, ya, wah itu berat itu berat. Ini penyakit asal, ya. Ini penyakit asal, ya. Makanya kalau orang misalnya berbuat salah, ya, orang berbuat salah itu satu contoh. Orang itu berbuat salah itu, kalau orang berbuat salah itu kan tindakan yang paling pas adalah merasa bersalah. Dan kalau orang merasa bersalah itu tidak kemudian justru untuk membela dirinya sampai justru berani pada orang yang bertindak benar. Terkadang ada orang seperti itu. Dia sudah salah, ditegur, kemudian mengaku salah, tapi kemudian dia menuntut orang yang menasehatinya, kamu untuk seperti ini. Ini tidak pas ini. Itu ada bibit kiber seperti itu. Kadang ada bibit kiber seperti itu. Ya. Karena yang dituntut pada saat salah itu dia merasa bersalah, mengambil pelajaran. Terkadang orang itu tatkala dia tahu kesalahan orang lain, kemudian dia bertindak kadang melampaui batas, tapi sedikit. Itu dimaafkan dalam syariat. Sebagaimana Umar bin Khattab kadang kalau ada orang berbuat mungkar ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala. Padahal oleh Nabi itu tidak diperbolehkan. Tapi Nabi tidak menyalahkan Umar bin Khattab. Karena itu sebagai sebuah kecemburuannya melihat kemungkaran. Kalau dibunuh beneran ya itu kan kemungkaran. Ya, seperti itu. Orang dia mesti paham seperti itu. Jadi bukan kemudian setelah orang merasa bersalah itu malah kemudian merasa merasa bisa nyalahkan orang yang menasehatinya. Ini menunjukkan dia punya sesuatu hal yang asal, yang salah dalam bersikap. Bahkan dulu kadang ada sahabat mengatakan, ya Rasul alaihi salatu wasallam, izinkanlah saya memenggal kepala si munafik ini. Padahal sahabat ini bukan seorang munafik gitu, tapi beliau melakukan sesuatu kesalahan karena terpaksa gitu. Ya dia kecemburuannya mengingkari sampai mengatakan seperti itu. Padahal mengatakan munafik kan urusannya besar gitu. Tapi di situ nifak, di situ kan sahabat ngukumi dari sindohirnya saja kalau itu bentuk kemunafikan ataupun tindakan kemunafikan. Ya. Dan tetap pada waktu mengatakan demikian dia lebih mendahulukan keputusannya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ini pentingnya nama tawadhu'ul ilmi, tunduk. Ya, tunduk kepada ilmu. Kemudian yang tercabangkan darinya itu seperti jujur, kemudian menunaikan janji dan yang lain sebagainya. Itu ada di dalam kitab Nida'un ilal Murabbiin wal Murabbiyat. Kemudian juga ada pembahasan guru itu bisa bekerja sama dengan teman-temannya, saling menasihati sama guru untuk masalah penuntut ilmu. Ini juga termasuk ada di dalam kitab tersebut. Kemudian seorang guru juga kemudian mesti menyadari bahwa tingkatan murid itu bertingkat-tingkat, ya, tidak semuanya sama, sehingga dia mesti kemudian memperhatikan di dalam menyampaikan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya tersebut. Ini apa yang ditambahkan di dalam apa yang ada dalam kitab Nida'un ilal Murabbiin wal Murabbiyat. Dan yang terakhir yang saya tambahkan satu saja, pembahasannya adalah sabar. Seorang pengajar dia mesti berhias dengan sifat sabar tatkala menghadapi berbagai macam muskilah penuntut ilmu. Di dalam muskilah dia mengajar,
Karena sabar itu adalah akbaru aunin lahu fi amalihi asyari. Karena sabar itu adalah sarana penopang yang terbesar, ya, penopang pembantu yang terbesar di dalam dia menunaikan tanggung jawabnya yang mulia, ya. Misalnya kayak apa, kalau sudah orang punya sifat sabar itu, ya, insya Allah ya, kalau sudah seperti itu mesti dia punya keikhlasan gitu. Ya. Kalau punya guru punya sifat sabar, beruntungnya luar biasa ya. Apalagi punya guru yang punya ketulusan, Masya Allah ya. Pokoknya kalau punya guru seperti itu, Masya Allah ya, itu akan menjadi bekal yang menjadi harta yang terbaik bagi seorang murid ya. Karena nanti kalau dia masuki kehidupan ya, setelah keluar belajar itu, biasanya dia akan ingat apa yang dilakukan guru, dan itu akan memudahkan dia untuk mengamalkan ilmu yang dia telah pelajari karena melihat sosok di dalam beramal gitu. Ini saja yang bisa disampaikan. Selesai pembahasan bab 2, besok kita lanjutkan pasal penyempurna dalam bab 2. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara, kepada panitia.